Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bobo Rupuvan Video. Oke, so hari ini adalah video untuk weekly analisis kita untuk minggu hadapan, yaitu 12 hari bulan. Oke, jadi bagian yang pertama kali menonton video saya, tolong guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Jadi untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chat dan kita akan tengok apa yang akan kita analisis untuk minggu hadapan. So, let's go guys. Weekly analisis kita. Jadi di sini kita ada 6P yang akan saya buat analisis untuk minggu hadapan, oke. Jadi first kali saya ambil XAUSD ataupun P untuk gold, dimana minggu lalu saya expect yang price akan sampai di area bridge ataupun base di sini, tapi price hanya mampu naik di sini dan saya expect price masih mantul naik atas lagi, masih membuat kenaikan di sini dan membuat penurunan. Oke, membuat penurunan. Kalau saya tengok seperti inilah. Oke, sampai di sini saja. Oke, ini gold lah. Ini gold. Jadi kita ada buat sini sell limit. So saya sudah ready sell limit saya dan SL ambil dalam beberapa pips saja, dan kita punya profit sekitar 200 begitulah, 270 pips untuk minggu hadapan. Jadi saya harap price akan membuat penurunan. Oke. P seterusnya yaitu Euro NZD. Oke, Euro NZD. Oke, di sini saya sudah, kalau siapa yang ada follow saya punya video minggu ini. So di sini saya sudah entry di QML sini, di mana di sini berlaku chart pattern Quasimodo yaitu high, low, high dan low low. Jadi ini adalah untuk uptrend to downtrend, dan di sini berlaku juga Quasimodo untuk uptrend, di mana di sini kita ada low, lower high, lower low dan higher high di sini. Oke. So ini adalah satu correction. Oke, correction. Jadi kalau kamu belum paham tentang market structure ataupun struktur pasaran, kamu boleh masuk di dalam playlist saya, tekan link di playlist di description dan kamu cari pelajaran yang keempat. Di situ saya ada terangkan tentang macam mana cara kita mengenal pasti penurunan ataupun kenaikan sebuah pasaran, ataupun downtrend ataupun uptrend. Oke. Jadi kita teruskan dengan kita punya analisis. Oke, so di sini adalah QML kita untuk kita punya uptrend. So di sini berlaku satu uptrend di mana kita punya low high telah di break. Oke. Di sini ada dua QML. Oke. Sini ada twins QML, ini kena hati-hati ya. Oke. So kenapa saya ambil di sini? Sebab di sini adalah yang terlatest, tapi boleh juga kita ambil di sini untuk swap zone. So sama saja kan. Jadi entry mestilah masuk di dalam kita punya apa? Kita punya base yang warna biru nih. So kita kena buy limit di sini. Kita expect price akan mantul di sini dan naik atas. Oke. Jadi kalau macam entry itu sama ada kamu entry di atas base yang warna biru ini ataupun di bawah. Yang penting base kita punya entry masuk di dalam base, dan yang pastinya kita punya stop loss ada di sini. Stop loss kita. Oke, sini stop loss kita. Oke. Sini adalah SL kita. Oke, ini SL. Ini SL kita, dan TP kita expect price akan mantul naik atas semula, tapi kita tidak boleh ambil terlalu tinggi sampai di Quasimodo, sebab kalau price akan sampai di Quasimodo, saya expect price akan membuat top dan membuat penurunan semula. Jadi
paling selamat kita akan ambil di sini. Kita punya TP. Ini paling selamat. Oke, jadi minggu lalu punya analisis, tahniah kepada mereka yang sudah profit. Kita sama-sama sudah dapat profit. GBP USD kita sudah profit. Euro CHF kita sudah profit. Gold kita tertinggal market ataupun tidak sampai market, belum sampai lagi. Jadi yang lain-lain tuh kita loss. So far kita masih profit lah. Walaupun ada loss tapi kita masih profit, oke? Oke, so saya harap kamu paham setakat ini untuk analisis Euro NZD, oke? Euro NZD. Oke, kita teruskan dengan GBP USD. Oke, GBP USD minggu lalu saya expect price akan mantul di sini. Oke, mantul di sini. Jadi ini adalah account yang kedua saya dan yang account pertama adalah kita sudah dapat profit TP lah. So, daripada sini price mantul naik ke atas sampai di TP kita. Jadi price membuat penurunan dan akhirnya mengambil kita punya buy limit di sini dan akhirnya price terus mantul naik ke atas. Bagaimana pula dengan kita punya analisis untuk GBP USD. Oke. So GBP USD saya expect price masih membuat penurunan, tapi kita tidak boleh buy di sini sebab apa yang kita nampak adalah satu agresif candlestick ya, semua warna biru. Jadi di sini tidak sesuai untuk kita buat entry. Jadi apa yang pasti kita tunggu price untuk membuat retest double top kah ataupun macam mana. So kita akan tunggu price mantul di sini. Oke. So di sini kita boleh letak buy limit ah. Oke, di sini kita boleh letak buy limit. SL kita boleh letak di sini saja. Oke, swap zone kita boleh letak di sini. Kita punya SL. Oke. Ini saya delete lah kan, kita sudah profit kan. Oke. Ini saya delete. Jadi di sini kita punya base. Base ini terlalu besar. Oke. Jadi kalau boleh kita boleh turunkan lagi di sini ataupun di mana-mana janji price masuk dalam besok. Kita expect yang sinilah. Oke, di sini ada engulfing swap zone, oke. Kalau kamu belajar pasal engulfing swap zone, so kamu boleh juga masuk dalam playlist saya ada kongsikan juga tips ataupun teknik macam mana kita entry untuk engulfing. Engulfing itu kita jadikan base untuk swap zone lah, oke. Dan TP kita masih expect yang di sini, oke. TP kita masih expect yang ini. Jadi untuk GBP USD, so kita expect price akan membuat seperti inilah, oke. Kita expect price akan membuat penurunan dan mengambil kita punya POD base dan price mantul sedikit naik ke atas. Lepas itu baru price mantul semula meneruskan downtrend lah. Oke, kita teruskan dengan Euro CHF. Oke, Euro CHF. Oke, apa yang kamu nampak di sini adalah analisis yang minggu lalu punya atau minggu ini. Jadi saya expect price akan membuat kenaikan sedikit dan terus membuat penurunan. Jadi kita dapat profit lah di sini, oke? Kita dapat profit. Jadi apa yang kita nampak kalau Euro CHF ini oke, masih membuat penurunan. Jadi saya expect price akan masih mencari pemantulan. Price akan mantul naik ke atas. Tapi sampai satu tahap di sini ya. Di sini juga. Price akan mantul sampai di sini. Oke, sudah kena tanda. Yang penting kita punya entry masuk dalam base. Oke, so sudah kena tanda kan. Jadi kita buat sell limit di sini dan TP kita di area sini. Sama macam yang minggu lalu punya. Entry base pun sama saja. Kita masih gunakan nih, oke? Kita expect price akan mantul naik ke atas. Tapi kalau price sampai di sini dan membuat penurunan, walau macam manapun price tetap akan naik ke atas juga. Saya harap begitulah. USD JPY saya ada share tentang weekly. Saya ada share tentang di video saya minggu di mana kita boleh entry di Quasimodo kan di sini.
melalui saya punya Facebook, kita boleh entry di sini. Oke, so kenapa kita perlu entry di Quasimodo? Dan base apa yang kita gunakan adalah base swap zone, di mana di sini berlaku satu high, lower, higher low, dan higher high, dan di sini adalah lower low kita. Oke, di sini ada lower low. Saya rasa ini kita confirm profit. Jadi kalau kamu mau balun boleh balun. Jadi di mana entry? Entry yang paling penting, oke? Entry kita adalah yang paling penting. Oke, kalau kita entry di area sini, oke ini. Sini pun cantik. Jadi di sini kita boleh entry sampai di sini puncak. Jadi entry kita yang paling cantik untuk minggu depan adalah kita boleh entry di sini. Oke, buy limit. Paling cantik. Dan stop loss kena bagi napas sedikit. Kita ambil dalam 40 hingga 50 lah. 40 hingga 50. Oke, dalam 40 begitulah. Oke, sekitar sini. Jadi paling cun untuk USD JPY, lot paling cun adalah dalam 8 hingga 10 sen dollar. Sebab kita punya stop loss tinggi, memang tinggi lah. Oke. Jadi saya expect price sekarang di sini price akan mantul naik ke atas dan membuat penurunan, tapi bukan terus mantul lah. So di sini berlaku lagi satu break and retest setup. Oke, di sini break and retest setup. Oke. Apabila sampai sini price akan menurun sedikit. Oke, di sini price akan menurun sedikit. Kamu boleh buy di sini kalau sell kalau kamu mau sell. Dan lepas itu price akan membuat kenaikan. Oke, sebab kenapa di sini berlaku satu break and retest setup. Dia price tidak akan terus tembus begini. Kebiasaannya memang begitulah. Oke, the last one is EuroCAD. Oke, EuroCAD kita sama juga, kita ada satu Quasimodo pattern di sini, tapi yang upside dan punya kepala dia di bawah. Oke. Oke, so kita tengok. So price masih membuat penurunan. Tapi sebenarnya price akan membuat kenaikan juga. Oke, so di sini kita ada sini adalah low, lower high, lower low dan higher high di sini. High. Oke. So kita expect price akan membuat penurunan. Kita akan expect price akan membuat penurunan sampai di sini ya. So kita kena tunggu di sini. Kita cari base yang cantik. Base swap zone adalah di sini untuk buy, oke. Oke, kita tunggu di sini. Jadi sepertinya price sudah mengambil kan? Price sudah mengambil. Jadi bila price sudah mengambil, kita punya zone. Memang berlaku satu double top, double bottom. Jadi double bottom untuk buy kita kena cari di ini. Aha, ini. So ini tidak bukan tidak valid, valid untuk kita punya stop loss. Oke. Valid untuk stop loss kita di sini, tapi tidak valid untuk kita entry, oke. Saya delete nih. Tidak valid untuk kita entry. So kita boleh entry di area biru sini. Contohnya saya entry di body. Oke. Saya selalu entry di body kalau saya. So kalau floating pun floating sedikit saja. So sekitar dalam dalam 47. Tapi kalau dia biasa kalau dia ambil sini baru 31 lah. Tapi kita bagi free sedikit. Lot yang sesuai di sini sekitar 5 sen. 5 sen hingga 6 sen, 8 sen begitulah. Paling sesuai lah, oke, bagi yang pemula. Tapi kalau kamu main 1 sen pun boleh, boleh juga. Jadi CSP price akan mantul di sini ya. Mantul naik atas, membuat penurunan di sini. Sepatutnya price akan membuat break area setup area sini sebenarnya, oke. Tapi saya rasa price akan masih meneruskan mengambil kita punya QML di sini membuat double, oke, mengambil dua kali. Maksudnya double bottom lah, satu sini dan satu sini. Double retest juga, oke, sama saja tuh. So CSP price akan masuk dalam warna biru nih yang base kita nih, dan price akan masuk di dalam mantul naik atas. Sampai di mana paling selamat kita punya take profit adalah di bawah inilah. Ini paling tinggi. So kalau kita di sini ada 200, kita ambil yang di bawah. Ini kita kalau price laju agresif, so kita boleh ambil TP yang ini yang kedua lah.
Tapi kalau price tidak laju, price masih bercampur-campur candlestick, so kita expect price akan mengambil kita punya di area sini sahaja. Inilah, ini nah. Oke, nampak juga nasib. Nasib saya nampak. Oke, ini paling low lah. Paling low sekitar sini lah. 100 USD. Oke, 100, sorry. 100 pips. Oke, so sampai di sini saja. Oke. Kita sampai di sini saja kita punya TP yang pertama. Oke, ini TP yang pertama. Jadi saya harap kamu paham kenapa saya buat begini setup nih. Sebenarnya kalau kamu betul-betul mengkaji, kamu boleh tahu price akan pergi mana. Tapi di dalam 7P ini saya mau dan berharap kita akan profit dalam 4 hingga 5 P. Kalau kita loss 4 pun kita masih profit lah. Oke, ini the last one. Saya harap kamu paham dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya harap weekly analysis minggu hadapan punya kita akan dapat profit sama-sama, dan kalau loss pun kita akan loss sedikit saja. Jadi daripada saya bawa perempuan, bye-bye.